Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sanak Jamil semua. Ketemu lagi dengan Uda Jamil di podcast Kanal Jamil. Kali ini kita akan menghadirkan salah seorang bintang tamu yang penting di RSUD Jamil Padang, terutama di ilmu kesehatan anak. Ya, kali ini dalam kerangka Purple Day ya. Purple Day kita menghadirkan Dr. Rami Lestari, spesialis anak konsultan. Mari kita sapa Dr. Rami Lestari. Selamat sore Dr. Rami Lestari. Selamat sore Bang Henry. Assalamualaikum, sanak Jamil semua. Oke, itulah Sana Jamil, Dr. Ami Lestari, akrab dipanggil dan Dr. Ami. Ini kita kan semua pada nanya-nanya nih Dr. Ami. Parpel D ini apa sih maksudnya gitu loh? Oke. Jadi buat Bang Henry dan sanak Jamil semua, ini Purple Day seperti namanya ya, purple. Nah, ini kebetulan nih saya udah pakai lengkap nih, Oh, purple. warnanya udah purple ya. Ungu dari masker, jilbab sampai kaos sampai rok saya nih ungu. Jadi Purple Day itu sebenarnya adalah hari di mana orang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan di Kota Padang, tapi di seluruh dunia itu memperingati Hari Epilepsi. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian dari masyarakat supaya lebih bisa menerima pasien-pasien epilepsi. Karena kita ketahui pasien epilepsi itu banyak sekali. 1 dari 100 anak itu bisa mengidap epilepsi. Jadi diharapkan dengan adanya pemahaman yang benar, support yang baik, maka pasien-pasien ini tidak akan dicap negatif, tidak akan hidup stres karena stigma-stigma sosial yang mengganggu, sehingga mereka bisa tumbuh, berkembang dengan optimal, hidup ceria dan bahagia. Oke. Begitu Bang Henry. Oh gitu ya. Cuman Dr. Ami, epilepsi ini apa sih? Ya, mungkin Sana Jamil semua ada yang nggak tahu kali ya. Epilepsi. Iya, epilepsi itu apa, makanan apa penyakit apa gitu. Oke. Oh tadi saya lupa ya. Iya. Epilepsi itu tadi kita bilang Purple Day itu jatuhnya setiap tanggal 26 Maret ya, setiap tahun 26 Maret. Nah, sekarang kita ke epilepsinya. Epilepsi itu adalah kecenderungan seseorang untuk mengalami kejang berulang tanpa adanya provokasi. Jadi kalau misalnya ada anak dia demam tinggi lalu kemudian kejang, nah itu bukan epilepsi karena kejangnya dipicu oleh suhu demam yang tinggi. Ada yang demam ya. Atau ada anak lain, misalnya dia radang otak, meningitis, demam tinggi, nggak sadar, kejang-kejang, nah itu juga bukan epilepsi karena dia kejang karena lagi radang otak. Atau anak jatuh manjat-manjat, jatuh kena kepalanya, lalu dia kejang, itu juga bukan epilepsi, ada penyebabnya, jatuh. Atau pasien-pasien hipertensi, pasien stroke, dia kejang, itu juga semuanya bukan epilepsi. Epilepsi itu adalah anaknya baik-baik saja, sehat-sehat, baik-baik, lalu tiba-tiba mungkin lagi main, kejang. Tiba-tiba kejang. Nah, 20 detik atau 1 menit dia kejang, habis itu sadar lagi, main lagi kayak biasa. Tapi mungkin besok, atau minggu depan, atau bulan depan, kayak gitu lagi, tiba-tiba nggak ada apa-apa, kejang lagi, habis itu baik-baik lagi. Nah, bahwa jadi dia itu punya kerentanan untuk mengalami kejang berulang tanpa ada penyebab yang jelas. Itu yang epilepsi. Iya, betul Dokter Ami. Tapi tadi kan udah Jamil juga dengar nih apa namanya tuh tadi dibilang ada yang pemicunya penyakit stroke. Apakah epilepsi juga ada anak-anak yang kena stroke itu? Atau epilepsi ini juga ada pada orang dewasa gitu maksudnya? Oke, epilepsi itu bisa pada semua orang. Jadi terjadi kapan saja, pada usia berapa saja. Bayi baru lahir sudah bisa epilepsi, balita bisa epilepsi, anak sekolah, remaja sampai dewasa juga. Jadi bisa kapan saja datangnya. Mulai pertamanya gitu, Mulai muncul. pertama datangnya itu bisa kapan saja. Ini kejangnya berulang-ulang ya Dokter Ami ya? Ya, jadi dia bisa datang kapan saja, tapi kemudian akan berulang. Jadi pas namanya epilepsi itu kalau dia sudah berulang. Oke. Ulang. Jadi tanpa ada apa-apa nanti ulang lagi. Tanpa ada apa-apa ulang lagi. Nah, gitu. Jadi kalau memang itu kan ada yang penyebab ya, kejang yang ada penyebab yang Bukan epilepsi. bukan epilepsi. Nah, jadi timbul pertanyaan ya Sanak Jamil. Epilepsi ini masa nggak ada penyebabnya apa coba gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba ada, nggak semua orang kena epilepsi gitu kan. Nah, Bagus banget pertanyaan udah Jamilnya nih. udah Jamil dong. Udah Jamil lah ya. Udah Jamil lah ya. Oke. Iya, jadi kan artinya tadi saya bilang epilepsi itu ada kecenderungan untuk mengalami kejang secara berulang tanpa ada provokasi yang jelas. Tapi kok dia bisa kejang sih? Iya, Nah, bisa
Kenapa tidak Ada- semua orang yang kejang ya, gitu nah loh? itu dia. Kenapa nggak semua orang yang kejang? Karena satu bisa ada faktor genetik. Jadi Faktor- ada gennya. Orang dengan gen-gen Oh. tertentu jadi lebih mudah mengalami kejang. Diturunkan maksudnya ya dari Nggak orang tua. selalu diturunkan. Nggak selalu diturunkan. Kalau diturunkan, identiknya itu seolah-olah tuh kalau bapaknya epilepsi Anaknya atau epilepsi. ibunya epilepsi, anaknya epilepsi. Padahal nggak selalu begitu. Jadi bisa saja ibunya normal, bapaknya normal, tapi gen anaknya sendiri yang Oh, terjadi terganggu. mutasi gitu ya? Oh, jadi nggak gitu, harus perubahan. perlu diturunkan. Oh. Pokoknya ada gennya yang sehingga dia secara genetik lebih rentan untuk mengalami kejang. Itu satu. Tapi bukan semua epilepsi itu genetik. Biasanya yang lebih banyak kita temui justru ada sesuatu yang melukai atau mencederai otaknya. Misalnya ada nih bayi lahir prematur. Kalau bayinya lahir prematur, waktu dia lahir tuh otaknya belum sempurna untuk iya. dilahirkan. Sehingga mungkin gampang terjadi perdarahan di otak. Terus mungkin waktu lahir dia juga nggak langsung menangis. Sehingga karena dia nggak langsung menangis, sempat kekurangan oksigen, biru dia waktu lahir. Nah, daerah-daerah yang tadinya ada perdarahan, ada daerah-daerah yang kekurangan oksigen di otak, itu ada daerah-daerah otaknya yang rusak. Nah, daerah yang rusak ini sewaktu-waktu nanti itu yang jadi fokus epilepsinya. Bisa juga misalnya kalau kayak dia pernah radang otak nih, pernah kena ensefalitis. Nanti ensefalitisnya udah sembuh, tapi sikatriknya kayak kita luka tuh kan ada bekas ya, kulit kita jadi jelek kan. Nah, jadi kalau dia radang otak dia udah sembuh, tapi struktur otaknya tuh nggak persis sama. Nah, jadi kayak ibarat kabel tuh kalau udah ada yang jelek, Rusak udah gitu keputar-putar gampang iya. koslet. Oh, Nah, iya, betul jadi gitu, dia jadi iya. lebih gampang koslet, itu yang nanti jadi fokus epilepsinya. Itu kira-kira udah Jamil. Oh, jadi kalau begitu berarti kan adalah penyebabnya ya, beberapa penyebab mungkin Iya. karena perubahan dari gen si anak sendiri gitu ya. Ya tanpa disadari, mungkin itu kekuasaan Tuhan ya Dokter Amia, kita nggak tahu. Artinya bukan penyebab, maksudnya gini, penyebab Nggak langsung ya? pada saat Iya, itu. pada saat itu Jadi ya. kalau misalnya kita telat makan, kadar gula kita rendah terus kita kejang. Nah, itu namanya kita kan kejang karena gula darah rendah. Iya Jadi kalau betul. epilepsi bukan penyebab langsung saat Langsung, itu. Jadi dia itu ada kecenderungannya itu karena sesuatu hal kayak tadi. Ada proses yang panjang dulu gitu ya. Ya, Oh, jadi oke. kan juga nggak semua anak prematur jadi Iya, epilepsi kan, betul, tapi artinya dia Cenderung untuk bisa. gitu karena kalau rusak otaknya. Betul. Jadi kira-kira kalau ini biar Sanak Jamil tahu, ibu-ibu terutama ya, kan sering sama anaknya, gimana supaya mengenal ini anak kena epilepsi atau enggak gitu? Gimana tahunya biar si ibu waspada nih? Oke. Gimana kira-kira tuh Dokter Ami? Kalau kepada definisinya kita balik, berarti kan kejang yang terjadi berulang ya. Berarti kalau baru satu kali pasti bukan epilepsi. Berarti kalau kita ngomongin kejang berulang, kita tahu dulu dong kejang itu yang kayak mana. Oh iya kan? betul. Nah, mungkin yang banyak kekurangan pemahaman pada masyarakat umum adalah bahwa kejang itu sebenarnya ada bermacam-macam. Kalau di sinetron-sinetron kan udah Jamil itu kan sering digambarkan ya kalau orang kejang itu kelojotan, Iya betul. lidahnya menjulur Menjulur, ke iya, gigi, iya, terus iya. berbusa-busa. Iya, Nah, iya, kemudian kan seperti itu. Iya. Sehingga kadang-kadang di pikiran di masyarakat kita kalau kayak gitu baru kejang. Kalau nggak gitu itu bukan kejang. Padahal sebenarnya ada banyak banget tipe kejang. Oh banyak lagi jenis kejang Ada ini. banyak tipe kejang, terutama pada anak. Makin kecil dia kadang makin tidak jelas tipe kejangnya. Oh begitu. Jadi ada yang anak itu kejangnya itu bengong aja. Jadi kayak misalnya dia lagi belajar di sekolah, dengerin guru nerangin sambil nulis, Terus diem aja tiba-tiba gitu. dia bengong aja gitu. Terus Gerak-gerak gitu. setelah beberapa detik balik lagi. Atau dia bisa juga kejangnya itu cuman sebelah aja, jadi mungkin cuman kedut-kedut tapi sebelah. Jadi dia bisa tetap ngapa-ngapain. Atau mungkin bibirnya saja sedikit. Oh. Kedut-kedut sebelah gitu. Atau mata. Atau bisa juga kayak kaget. Nah, ini paling sering pada bayi-bayi kecil. Jadi orang tuanya tidak sadar anaknya kejang karena kaget, kayak kalau tiba-tiba tuh gitu. Kayak kaget. Gitu. Bisa begini, bisa gini, tapi kayak kaget. Atau dia tiba-tiba dia kayak jatuh aja. Lagi duduk terus tuk, kepalanya jedot. Nah, itu kejang yang beberapa detik dia gitu kejang. Jadi, intinya mungkin kalau
Sanak Jamil semua mendapati seorang anak atau ada keluarganya, kok ini gerakannya begini ya, kok aneh ya, kok ngulang-ngulang begini ini sering ya. Nah, kalau ada kecurigaan seperti itu, bagusnya dibawa aja segera untuk berkonsultasi ke dokter biar dipastikan itu kejang atau bukan. Kalau dia berulang-ulang terus, nah mungkin epilepsi. Seperti itu. Udah Jamil? Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin tidak dikenal ya, ibu-ibu nggak tahu nih anak kok diem aja, dipikir lagi lihat malaikat gitu ya, betul ya, lewat gitu ya, atau lihat sesuatu yang lewat ya. Iya, betul. Ya betul, di masyarakat kan kadang-kadang ini kalau kata orang Minang kita tersapu gitu ya, diam aja padahal lagi epilepsi gitu ya. Nah, itu makanya kita perlu perpelde Perlu Udah diingetin Jamil gitu ya. biar meningkatkan itu pemahaman Pemahaman masyarakat, Jadi ya. cepat diobatin, sembuh anak-anaknya, kan Oh keren. gitu. Jadi memang artinya perkembangan penyakit ini kalau terdeteksi lebih awal bisa sembuh, atau kapan saja terdeteksinya bisa disembuhkan, Dokter Ami kira-kira. Oke. Nah, bagus juga gini pertanyaannya. Emang Udah Jamil paling keren. Udah Jamil, udah Jamil. Oke. Jadi tentu ya kalau dideteksi lebih awal, tentu lebih cepat kita obatin. Nah, insya Allah sih akan lebih bagus juga. Kenapa? Karena kalau kejang itu sebentar atau jarang, itu sih insya Allah sih nggak terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau kejangnya lama, nah pada saat setiap kali kejang itu kan otaknya kekurangan oksigen. Berarti ada lagi dong jaringan yang rusak. Nah, tentu makin lama makin rusak, makin nggak bagus. Gitu. Makin sering dia kejang, tentu juga prosesnya akan berlanjut. Nah, dan kalau dia kejang-kejang mulu kan juga kasihan, nanti Iya betul. anaknya nggak bisa sekolah, lalu Minder gitu ya. minder, Minder, dibully kan. dibully, Nah, betul, jadi lebih betul. cepat kita tangani, kejangnya teratasi lebih baik, masalah baik. psikososialnya juga tidak Iya, muncul. benar sekali. Jadi Tapi bisa juga misalnya menghindari bahaya ya, bisa saja misalnya dia nggak tahu kalau dia epilepsi nih, tiba-tiba berenang, nah kejang saat berenang gitu kan, iya. mana tahu kan. Nah itu kan bisa menghindari juga kalau dikenali. Mungkin anak-anak epilepsi ini harus diawasi, mungkin sendiri ya, nggak boleh sendiri jalan atau gimana gitu. Iya bener itu. Pas banget. Tadi Udah Jamil mengangkat soal berenang ya. Iya berenang misalnya. Jadi itu penting juga tuh buat edukasi bahwa anak epilepsi kan kadang-kadang juga kita orang tuanya jadi overprotective. Iya betul Takut pasti. kan nanti anak saya kejang nih. Jadi dilarangin semuanya. Iya. Kagak boleh main, nggak boleh. Olahraga nggak boleh, berenang nggak boleh, naik sepeda nggak boleh. Kasihan juga anaknya. Iya benar ya, nggak Udah- berkembang malahnya. Udah udah sakit nggak bisa apa-apa epilepsi. lagi ya. Tiap hari harus minum obat Iya, teratur, rajin-rajin kontrol, kagak boleh ngapa-ngapain, tertekan juga. Nanti kejangnya kagak tapi tertekan, kasihan. Oh iya juga. benar. Jadi sebenarnya boleh. Jadi berenang itu boleh tapi di bawah pengawasan. Benar tadi kata Iya, Udah Jamil betul, kan, di betul, bawah iya, di bawah pengawasan. Kalau dia pengawasan. berenang di sampingnya ada orang tuanya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dia langsung sadar. bersepeda tapi ada orang tuanya kan nggak apa-apa ya. Jangan di Betul, jalan raya, betul. di tempat yang aman kan oke. Jadi sebenarnya sih anak epilepsi itu sebagian besar bisa sembuh dan mereka tuh tetap Alhamdulillah. bisa menjalani kehidupan seperti anak lain. Jadi banyak iya, anak iya. epilepsi yang juara, banyak yang hafiz Quran, iya, bisa banyak juga jadi ya. dokter, bisa jadi pilot, jadi apa sih bisa sih. Kan nanti dia nggak harus selalu seumur hidup akan epilepsi. Oh begitu. Iya. Tapi setelah sembuh bisa balik lagi nggak, Dokter Ami? Nah, ada beberapa persen tuh ada ya. Tapi sebagian besar sih 70% tuh mereka tuh epilepsi tuh sembuh. Total. Ya. Oh senang Ada juga ya. yang ada sekitar 70% ya itu sembuh total. Ada memang sepertiganya itu yang mungkin dia sempat sembuh, namun mungkin begitu obatnya kita stop, mungkin 2 tahun kemudian sempat dia kambuh lagi, tapi begitu dikasih obat dia balik lagi. Iya. Misal seperti itu ada memang, tapi sebagian besar bisa sembuh kok, jadi nggak usah stres dulu karena kan lebih banyak yang bagus ya daripada Iya. yang Berarti Sanak Jamil tuh harus semangat itu kalau ampun ada yang memiliki anak yang menderita epilepsi, artinya juga harus semangat ya untuk datang berobat ya Dokter Ami ya, biar bisa sembuh. ya. Jadi ada harapan besar 90% ya Dokter Ami untuk sembuh. Kalau anaknya bagus sih 80% bagus ya. Jadi gini, 80%. kalau anaknya misalnya dari lahir tuh nggak ada masalah, terus sekolah kan 1 tahun udah jalan, 1 tahun udah bicara, sudah sekolah, di sekolahnya prestasinya bagus, pinter, terus tiba-tiba kejang dan kita diagnosis epilepsi.
Nah itu biasanya sih begitu masuk obat dikit kejangnya langsung hilang. Insya Allah seperti itu. Dan itu biasanya tidak akan ada efek-efek ke depan Efek yang kedepannya nggak ada. ini. Karena memang otaknya juga dari awal nggak apa-apa Nggak kan. apa-apa, Jadi iya. cuman kayak konslet dikit, kita kasih obat dengan harapan obat itu bisa menetralisir lagi. Jadi nanti dia nggak konslet-konslet lagi. Nah biasanya yang lebih susah untuk kita obati itu kalau memang dia sudah dari awalnya punya sedikit problem dengan otaknya, misalnya dia ada hidrosefalus kepalanya atau kepalanya Yang kepala justru besar gitu ya? jadi kan itu kan secara Kepala besar, struktur, secara bentuk juga udah nggak normal kan, sehingga tentu aliran listrik di sana juga nggak seperti jalan yang normal, tentu lebih susah untuk diobat. Tapi kalau anaknya bagus-bagus sih prognosisnya bagus banget. Jadi Sanak Jamil, ada beberapa hal mungkin juga ditanyakan oleh Sanak Jamil mungkin ke Dokter Ami ini. Jika anak itu demam, kan sering terjadi tuh jika demam dia kejang. Jika demam dia kejang, kan itu berulang juga apa itu epilepsi atau tidak? Nah gitu loh, kan berulang itu kejangnya. Benar-benar. Oke, gini, kalau kejangnya tadi karena demam, itu namanya kejang demam. Atau yang pada masyarakat umum sering bilang step ya. Iya step, Nah itu namanya gitu. kejang demam. Kejang demam bukan epilepsi. Kejang demam itu ringan, nggak ada orang yang sampai meninggal gara-gara kejang demam tuh, insya Allah nggak ada. Jadi itu gampang, berarti kita hanya tinggal mengatasi demamnya saja. Karena kalau demamnya diatasi, insya Allah tuh kejangnya nggak datang lagi. Jadi kejang demam bukan epilepsi. Oh iya. Walaupun berulang ya? Walaupun berulang, karena jelas sebabnya, karena demam saat ini yang bikin dia kejang. Tapi bisa nggak itu nanti jadi penyebab epilepsi? Nah, memang Udah Jamil itu oke lah kalau gitu. Iya, jadi gini, kejang demam bukan epilepsi, tapi ada nggak sih kejang demam tuh yang nanti jadinya epilepsi gitu loh. Ada nggak aku jadi epilepsi nggak ya? Nah, ada beberapa faktor risiko yang bisa membuat seorang anak yang tadinya kejang demam nanti kira-kira bisa ujung-ujungnya epilepsi nih. Itu biasanya kalau satu punya riwayat keluarga dengan epilepsi, dua kejang demamnya itu sering banget. Jadi kayak kalau dalam setahun aja tuh bisa 5 kali kejang misalnya. Nah itu kan sering banget. Kalau kejang demam biasa sih mungkin dia cuma kayak 1 kali, 2 kali dalam setahun. Atau dia di samping kejang demam itu lama. Jadi sekali kejang tuh 20 menit. Nah, biasanya sebagian besar kejang itu cuman 20 detik, 1 menit, 2 menit. Nah, jadi kalau dia kejang tuh sampai 20 menit itu kan lama. Nah, itu bisa. Atau kejangnya itu cuman selalu sebelah aja. Kalau anak-anak step tuh biasanya itu ya semua kejang matanya ini. Dia kejang mungkin sebelah aja, selalu kanan saja atau kiri saja. Nah, itu lebih berpotensi. Nggak selalu ya, bukan berarti kalau kejang demam pasti epilepsi. Artinya makin banyak faktor-faktor yang tadi saya sebut, makin besar pula kemungkinannya untuk menjadi epilepsi. Terutama kalau sebelum kejang demam pun perkembangannya udah terganggu. Misalnya anaknya umur 2 tahun tapi belum bisa berdiri, kan itu telat tuh. 2 tahun kan anak-anak udah lari ya, udah ngomong lancar. Tapi dia 2 tahun tapi belum bisa berdiri, terus tiba-tiba kejang demam pula. Nah, yang ini tentu lebih berisiko sewaktu-waktu nantinya jadi epilepsi dibandingkan anak lain yang kejang demam tapi normal perkembangannya, gitu kira-kira. Gitu. Iya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu Sanak Jamil ya mungkin lihat ada bayi, kebanyakan tuh kan kalau kita lihat bayi kejang itu lihatnya ke atas gitu. Tenang aja gitu kan. Nah, itu juga dikenali ya Dokter Amia biar tahu ibu-ibu bahwa itu anaknya lagi kejang gitu kan. Nah, kadang-kadang nggak tahu. Baik Sanak Jamil, itu terima kasih, kita sangat berterima kasih kepada Dr. Amir Lestari atas ilmu yang telah beliau berikan kepada kita agar kita bisa membantu keselamatan terhadap pasien-pasien dengan epilepsi. Nah, dengan adanya Parpelde ini kita sama-sama menyadari dan membantu untuk kesembuhan anak-anak epilepsi. Mungkin Dr. Ami, kita sebelum tutup minta statement akhir dari Dr. Ami. Oke. Ya, terima kasih. Jadi Sanak Jamil semua, tadi kita udah bahas ya, epilepsi itu adalah kecenderungan seseorang untuk mengalami kejang berulang tanpa adanya penyebab yang jelas. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia kejang, habis itu baik-baik lagi. Epilepsi itu banyak. Jadi kalau ada keluarganya yang epilepsi, nggak usah sedih dulu. Banyak kok, 1 di antara 100 anak mengidap epilepsi. Dia bukan penyakit menular, bukan penyakit keturunan,
bukan gangguan jiwa, bukan akibat kesurupan, terus tetap bisa sekolah, tetap bisa bekerja, bisa menikah, bisa punya anak ya. Jadi nggak perlu khawatir, bisa sembuh, tetap bisa berprestasi, tetap bisa tumbuh dan berkembang. Asal minum obat dengan rutin, insya Allah maka kedepannya akan bisa baik. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bersama keluarga, orang-orang di sekitar, guru mungkin di sekolah, sama teman-teman mendukung anak-anak epilepsi ini sehingga dia bisa cepat sembuh dan tetap menikmati hidupnya, bertumbuh dan berkembang secara optimal. Anak epilepsi, anak kita bersama, harapan bangsa. Keren ya, itu ya statement akhir dari Dr. Rami. Jadi sanak jamil semua jangan takut nikah sama orang epilepsi karena penyakit ini tidak diturunkan dan epilepsi bisa disembuhkan ya. Bisa disembuhkan. Nanti takut nih epilepsi jadi keturunan gitu, nggak bisa sembuh gitu ya. Nggak usah takut ya. Jadi kalau udah Jamil lihat ada yang cantik lewat tuh bengong, itu bukan epilepsi karena ada penyebabnya. Oke, sanak jamil, kita tutup podcast kali ini dengan terima kasih Dr. Rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.